Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan meroleplaykan video mengenai sistem skeletal pada manusia. Untuk materi hari ini, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada pengertian sistem skeletal dan fungsi sistem skeletal yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua, ada jenis tulang, bentuk, dan struktur, serta contoh tulang yang akan dijelaskan oleh Angel. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi struktur tulang akan dijelaskan oleh Himaya. Dan yang keempat, ada tulang bagian depan yang akan dijelaskan oleh Puput. Yang kelima, ada tulang bagian belakang yang akan dijelaskan oleh Bella. Yang keenam, ada tulang kerangka yang belakang, itu akan dijelaskan oleh Zahra. Dan yang ketujuh, ada tulang tengkorak kepala yang akan dijelaskan oleh Anjani. Dan yang terakhir, ada tulang yang satu lagi, tulang panjang, yaitu yang akan dijelaskan oleh Mutia. Untuk materi pertama, akan saya jelaskan mengenai pengertian sistem skeletal dan fungsi sistem skeletal. Apa sih pengertian dari fungsi sistem skeletal itu? Sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem skeletal ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu untuk menopang dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Yang keempat, menyimpan mineral. Dan yang terakhir, ada sebagai tempat melekatnya otot. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Angel. Untuk Angel, dipersilahkan. Oke, terima kasih Tika untuk kesempatannya. Baik, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan jenis-jenis tulang, serta bentuk dan struktur, dan juga jenisnya. Oke, kita masuk yang pertama ke tulang panjang. Mungkin bisa di-share screen aja biar lebih jelas. Oke, jadi ada 5 jenis tulang. Yang pertama itu ada tulang panjang. Jadi struktur tulang panjang ini terdiri dari diafisis dan juga metafisis. Contohnya itu ada tulang humerus, clavicula, radius, ulna, femur, tibia, dan juga fibula. Lalu yang kedua ada tulang pendek. Nah, struktur tulang pendek ini berbentuk kubus atau pendek, tidak beraturan. Nah, tulang ini memiliki inti tulang spongios yang dikelilingi tulang kompakta. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Jadi contoh tulang pendek ini ada ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan juga tulang pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada tulang pipi. Nah, tulang pipi ini memiliki 2 lapisan, tulang kompakta yang disebut lamina eksterna dan juga interna, osis krani yang dipisahkan oleh 1 lapisan tulang spongiosa yang disebut dengan diploe. Nah, contoh tulang pipi ini adalah tulang kepala atau tengkorak, lalu tulang rusuk, tulang dada, dan juga tulang belikat. Lalu yang keempat ada tulang irregular. Nah, tulang ini dilapisi oleh tulang akur atau beku, yang pipi beserta di bagian dalamnya ada tulang bunga karang selaku interior. Nah, contohnya tulang irregular ini adalah tulang muka dan juga tulang belakang. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada tulang sesamoid. Nah, tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Nah, tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan juga kaki. Nah, contohnya tulang sesamoid ini adalah tulang tempurung lutut atau patella. Terima kasih. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Himaya. Untuk Himaya, dipersilakan.
Baik, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur tulang. Yang pertama ada vitamin. Ada vitamin A, C, D, K, dan B12. Vitamin memiliki peran serta fungsinya yang berbeda-beda. Jumlah yang terlalu tinggi dapat menjadi racun dan jumlah yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan seperti kasus stunting. Yang kedua ada hormon. Hormon yang mempengaruhi jaringan tulang yaitu hormon kalsitonin, paratiroid, hormon pertumbuhan, androgen, dan estrogen. Yang ketiga ada mineral. Mineral sangat penting untuk pertumbuhan struktur tulang. Misal mineral kalsium dan fosfor. Yang terakhir ada eksersis atau latihan. Struktur tulang yang sehat biasa kita dapatkan dengan cara berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Hal ini membantu tulang menjadi kuat dan memperlambat pengeroposan pada tulang. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Maya. Untuk materi keempat akan dijelaskan oleh Puput. Silakan Puput. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang bagian depan, yaitu yang pertama ada kranium, yaitu tulang kerangka kepala. Yang kedua ada klavikula, yaitu tulang selangka. Yang ketiga ada tulang humerus, yaitu tulang lengan atas. Dan yang keempat ada radius, yaitu tulang pengumpil. Yang kelima ada ulna, yaitu tulang hasta. Dan yang keenam yaitu femur, tulang paha. Yang ketujuh itu fibula, yaitu tulang betis. Yang kedelapan tulang mandibula, yaitu tulang rahang bawah. Yang kesembilan yaitu sternum, yaitu tulang dada. Dan yang ke-10 itu rib, yaitu tulang rusuk. Yang ke-11 ada pelvis, yaitu tulang panggul. Yang ke-12 ada sakrum, yaitu tulang kelangkang. Yang ke-13 ada cosik, yaitu tulang ekor. Ke-14 ada patella, yaitu tulang tempurung lutut. Dan yang terakhir ada tibia, yaitu tulang kering. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puput. Untuk materi kelima akan dijelaskan oleh Bella. Silakan untuk Bella. Ya, terima kasih kesempatannya Tika untuk menjelaskan tulang bagian belakang. Di tulang bagian belakang ini ada yang pertama yaitu oksipital atau tulang kepala belakang. Yang kedua itu ada clavicle atau bisa juga disebut dengan tulang selangka. Nah, yang ketiga ada humerus atau bisa juga disebut dengan tulang lengan atas. Yang keempat itu ada ribs atau tulang rusuk. Dan yang kelima ada vertebra column atau bisa juga disebut dengan tulang belakang lumbal. Yang keenam ada tulang pinggul. Yang ketujuh ada tulang sakrum atau bisa juga disebut dengan tulang kelangkang. Yang kedelapan ada cervical atau bisa juga disebut dengan tulang belakang leher. Yang kesembilan ada scapula atau bisa juga disebut dengan tulang belikat. Yang ke-10 ada tulang belakang dada. Yang ke-11 ada radius atau tulang pengumpil. Yang ke-12 itu ada ulna atau tulang hasta. Yang ke-13 ada femur atau bisa juga disebut dengan tulang paha. Yang ke-14 ada tibia atau tulang kering.
Dan yang terakhir, ke-15 ada fibula atau bisa juga disebut tulang betis. Sekian dari saya atas penjelasan tulang bagian belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bella. Untuk materi selanjutnya yaitu tulang kerangka yang bagian belakang akan dijelaskan oleh Zara. Untuk Zara dipersilakan. Baik, terima kasih Tika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka. Kerangka atau rangka adalah sistem penyokong tubuh suatu organisme agar bisa bergerak dengan baik. Umumnya rangka ini tersusun atas kalsium. Pada manusia, kerangka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka kepala disebut dengan tengkorak atau kalva. Rangka ini terdiri atas 4 bagian, yakni tengkorak kepala, tengkorak wajah, lingua atau lidah, dan tulang pendengaran. Yang kedua ada rangka tubuh. Rangka tubuh manusia disebut juga dengan trunkus. Tulang badan ini dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu tulang belakang dan torak. Tulang belakang terdiri atas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Adapun torak terdiri atas tulang dada dan tulang rusuk. Yang terakhir ada rangka anggota gerak, disebut juga dengan skeleton apendikular. Rangka ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama satu tulang anggota gerak atas, yang kedua tulang anggota gerak bawah. Adapun beberapa bagian rangka, yaitu yang pertama ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang dada, tulang panggul, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan. Kemudian ada ruas-ruas tulang leher, tulang selangka, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang punggung, tulang pinggang, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang paha. Kemudian ke bagian bawah yaitu ada tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari, dan tulang tumit. Baik, terima kasih kepada Zara. Untuk materi ke-7 yaitu tulang tengkorak kepala yang akan disampaikan oleh Laila Anjani. Untuk Laila dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Tika. Di sini saya akan menjelaskan bagian tengkorak. Yang pertama ada frontal bone atau tulang dahi. Di sini terletak pada bagian wajah, depan kepala, dan melebar ke samping hingga ke bagian tengah telinga di atas tulang pelipis. Lalu yang kedua ada tulang tapis. Tulang tapis ini berada di depan tulang baji dan di antara tulang mata. Lalu yang ketiga ada tulang pipi atau zygomatic. Di sini tulang pipi itu adalah salah satu bagian dari tulang tengkorak. Nah, yang keempat ada tulang rahang atas atau mandibular. Tulang mandibular ini adalah tulang rahang bawah dan merupakan tulang muka yang paling besar dan kuat. Lalu yang kelima ada tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ialah salah satu anggota rangka kepala yang dapat bergerak dengan mudah dan bebas. Lalu yang keenam ada tulang ubun-ubun. Di sini terletak di bagian tengah atas dan melebar atau meluas hingga pada setengah bagian ke belakang dari kepala. Lalu yang ketujuh ada tulang temporal. Tulang temporal ini fungsinya membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar, serta membran di sekitarnya. Lalu yang kedelapan ada tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang ini sebagian tulang yang berfungsi untuk melindungi otak dari bagian belakang. Lalu yang ke-9 ada tulang baji. Lalu yang ke-10 ada tulang air mata, berperan sebagai penyokong organ mata. Yang ke-11 ada tulang maksila. Tulang maksila ini adalah tulang rahang atas pada manusia dan diketahui memiliki fungsi dalam menyokong gigi yang berada di bagian atas mulut. Lalu yang ke-12 ada tulang hidung atau nasal. Ini merupakan salah satu tulang dari bagian tulang tengkorak yang menjadi salah satu pembentuk susunan dasar wajah. Lalu yang ke-13 ada tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini salah satu anggota rangka
kepala yang dapat bergerak dengan mudah dan bebas sebab tulang tersebut menempel pada sisi belakang tengkorak bagian temporal. Yang ke-14 ada tulang mata. Tulang mata ini atau ethmoid yang terletak di antara mata membentuk struktur rongga mata. Dan yang terakhir ada tulang air mata. Tulang air mata ini berperan sebagai penyongkong organ mata. Sekian penjelasan bagian tengkorak dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Anjani terima kasih, dan materi terakhir yaitu materi ke-8 tentang tulang panjang akan dijelaskan oleh Mutia. Untuk Mutia dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Tika. Di sini saya akan menjelaskan struktur tulang panjang. Tulang panjang berbentuk seperti tabung, kedua ujungnya bulat, dan bagian tengahnya silindris. Pada bagian-bagian tulang panjang itu terdapat tulang padat atau yang disebut compact bone, merupakan lapisan keras yang terdapat pada bagian paling luar dari tulang. Yang kedua itu ada tulang berongga atau spoggy bone yang terdiri dari spikula yang berguna untuk membentuk jaringan berpori. Yang ketiga ada rongga medula atau rongga sumsum yang merupakan rongga yang dikelilingi korteks tulang panjang. Yang keempat ada proximal epiphysis, terdapat pada kedua ujung tulang panjang. Yang kelima ada diaphysis yang merupakan batang silinder dari tulang panjang antara dua epiphysis. Yang keenam ada metaphysis. Metaphysis ini tulang dewasa yang merupakan daerah yang melebar berdekatan dengan epiphysis. Yang ketujuh ada epiphysis tulang rawan. Lapisan tulang rawan hialin dalam metaphysis dari tulang yang belum matang yang memisahkan diaphysis dari epiphysis. Yang kedelapan ada artikular tulang rawan, merupakan lapisan tipis tulang rawan hialin yang menutupi permukaan artikular atau sendi dari tulang. Yang kesembilan ada periosteum yang merupakan membran fibrosa yang menutupi permukaan tulang kecuali apabila artikular tulang rawan berada. Yang ke-10 ada endosteum yang merupakan membran fibrosa yang melapisi rongga sumsum dan kanal osteonal atau osteons tulang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, tadi beberapa materi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi ini bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.